Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ihsan Syauqi, NIM saya 0445449933. Prodi saya Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UPI BJJ Purwokerto. Kali ini saya akan memaparkan jawaban dari tugas 1 mata kuliah keamanan jaringan. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu untuk tugas satunya. Silakan Anda melakukan praktikum sebagai berikut. Yang pertama, serangan terhadap jaringan, yaitu praktikum sniffing menggunakan Wireshark. Yang kedua, serangan-serangan terhadap sistem server atau aplikasi, yaitu praktikum cracking password. Untuk panduan mengerjakan, lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIM 4404 keamanan jaringan. Ya, langsung saja kita buka terlebih dahulu untuk panduan praktikumnya yang tersedia di e-learning. Nah, di sini sudah disediakan di panduan praktikum poin 2.1.3 praktikum sniffing menggunakan Wireshark. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk menunjang praktek ini diantaranya yaitu 2 guest OS yang dalam VMware Workstation atau VirtualBox yang terdiri dari 1 guest OS bertindak sebagai telnet server, yang kedua 1 guest OS bertindak sebagai telnet client. Terus yang berikutnya, perangkat lunak Wireshark yang terinstall di salah satu guest OS dapat diunduh di laman berikut. Terus kemudian konfigurasikan topologi sebagai berikut dan jalankan Wireshark. Terus kemudian aktifkan interface yang akan digunakan untuk mengcapture traffic melalui menu capture interface. Terus kemudian tekan tombol start sehingga sistem Wireshark mulai mengcapture traffic di jaringan. Terus kemudian di poin 6, buka mesin yang bertindak sebagai telnet client. Yang ketujuh, kemudian akses ke telnet server dan seterusnya ya. Baik, kita langsung lakukan saja. Di sini saya tidak menggunakan VMware Workstation maupun VirtualBox. Kebetulan saya menggunakan yang ada, yaitu Proxmox. Itu untuk sebagai sama sistem operasi virtualisasi server. Di sini saya menggunakan Windows Server dan Windows 11 LTSC. Agar lebih memudahkan untuk prakteknya, kita menggunakan remote desktop ya. Saya sudah siapkan. Ini IP-nya 10.20.20.13 itu untuk Windows Server. Terus kemudian yang berikutnya dengan IP 10.20.20.16 itu sebagai ini menggunakan OS Windows 11 LTSC. Ya, untuk OS-nya kita sudah persiapkan. Terus kemudian perangkat lunak Wireshark yang terinstall di salah satu guest OS kita install terlebih dahulu ya. Di sini saja di Windows Server. Wireshark download. Ya, kita pilih yang ini, tipe yang installernya. Ya, ini sedang di download ya. Untuk besarannya adalah 100 MB. Ya, sambil menunggu, kita cek terlebih dahulu. Pastikan kedua OS ini sudah bisa berkomunikasi, yaitu dengan cara kita ping ya.
Kita cek IP terlebih dahulu. Ini benar ya, 20.13. Terus kemudian untuk OS yang satunya (2016). Kita coba lakukan tes ping terlebih dahulu. Ya, bisa. Terus kemudian di sini juga 10.20.20.16. Ya, bisa terhubung ya. Karena ini lumayan lama, kita tunggu. Baik, kita lanjutkan ya. Karena ini sudah berhasil di-download, kita install terlebih dahulu untuk aplikasi Wireshark-nya. Kita tinggal klik next. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai.
Oke, untuk aplikasi Wireshark sudah selesai. Terus kemudian kita jalankan aplikasi tersebut, aplikasi Wireshark-nya. Ya, terus kemudian kita pilih interface Ethernet. Nah, di sini sudah berjalan ya. Jadi seluruh IP address ataupun traffic yang berjalan, dia akan terlihat di sini. Jadi kalau misalkan mau dihentikan ya tinggal di stop saja. Nah, terus kemudian kita akan akses telnetnya. Kita buka, kita menggunakan PowerShell. Ya, terus kemudian kita masukkan scriptnya telnet, terus kemudian akses 20.20.16. Ya, kita tunggu 5 detik. Continue, terus kemudian kita masukkan user dan passwordnya. Nah, setelah itu kita lakukan pembuatan folder. Misalkan kita masuk ke desktop, terus kemudian pembuatan mkdir, terus kemudian Iksan misalkan. Otomatis di sini akan ada folder Iksan. Terus kemudian kita stop, terus kemudian kita cari. Telnet. Nah, ini adalah komunikasinya. Terus langkah selanjutnya kita analisis isi traffic telnetnya. Pilih salah satu traffic telnet, kemudian klik kanan follow TCP stream. Nah, terus kemudian informasi apa yang didapat nanti kita coba ya. Kita pilih follow TCP stream.
Nah, ini menggunakan bahasa Indonesia, jadi ikuti stream TCP. Nah, maka di sini akan ada riwayatnya atau lognya. Jadi di sini dia memasukkan passwordnya. Ini passwordnya, sandinya 1. Terus kemudian ke bawah dia masuk ke menu desktop. Terus kemudian ya dia mengakses ini bukan mengakses ya, membuat folder mkdir dengan nama Ihsan. Nah, itu adalah aktivitas sniffing terhadap traffic telnet yang sudah kita lakukan. Jadi, berdasarkan aktivitas sniffing terhadap traffic telnet yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa protokol telnet memiliki tingkat keamanan yang sangat rendah karena seluruh data komunikasi dikirim dalam bentuk plain text, ya, teks biasa, tanpa enkripsi. Jadi hal ini terlihat pada hasil sniffing di mana username password tadi terlihat dengan jelas, serta perintah-perintah yang diketikkan itu seperti cd, garis miring desktop, terus kemudian mkdir, Ihsan dapat terbaca dengan jelas oleh pihak lain yang melakukan monitoring jaringan. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa informasi login dapat dicuri dengan mudah, terus kemudian aktivitas pengguna selama sesi telnet dapat dipantau secara langsung, terus kemudian data sensitif sangat rentan terhadap serangan sniffing atau man in the middle, terus kemudian telnet tidak cocok digunakan pada jaringan publik atau jaringan yang tidak aman. Pada percobaan ini juga terlihat bahwa proses autentikasi username sahabat dan password sandinya 1 berhasil ditangkap oleh tool sniffing karena tidak adanya mekanisme enkripsi pada port 23 telnet. Oleh karena itu, penggunaan telnet saat ini sudah tidak direkomendasikan dan sebaiknya diganti menggunakan protokol yang lebih aman seperti OpenSSH atau SSH. Karena SSH mengenkripsi seluruh komunikasi sehingga data login maupun aktivitas pengguna tidak dapat dibaca secara langsung oleh pihak lain yang melakukan sniffing jaringan. Jadi tadi yang sudah kita lakukan itu semuanya itu terbaca dengan jelas ya, sampai dengan user passwordnya juga berhasil ditangkap ya oleh tool sniffing tersebut. Baik, yang selanjutnya kita buka lagi untuk panduannya, untuk soalnya ya. Yang nomor 2 adalah serangan-serangan terhadap sistem server atau aplikasi, yaitu praktikum cracking password. Nah, di sini sudah ada panduannya. Serangan-serangan terhadap sistem server atau aplikasi, praktikum cracking password. Nah, pada praktikum ini akan mencoba melakukan cracking password dan dari password yang dibuat pada perangkat Cisco. Nah, berikut konfigurasi password pada perangkat Cisco-nya. Terus kemudian untuk mencoba mengetahui password tersebut, kita bisa memanfaatkan link sebagai berikut. Linknya saya sudah copy. Terus kemudian kita pastikan di sini ya. Terus kemudian kita jadikan seperti ini. Terus kita tinggal copy paste saja di sini, terus kemudian klik crack password. Nah, di sini hasilnya kosong. Terus kemudian yang kedua, nah ini ada hasilnya. Ini berarti berhasil. Ini gagal. Yang ketiga berhasil juga. Yang keempat berhasil juga. Yang kelima tidak berhasil, gagal.
Angka 6 gagal. Coba saya refresh terlebih dahulu. Ya, jika tidak berhasil maka plain text-nya tidak akan berubah atau kosong ya. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa password yang cukup rumit ini berarti passwordnya memang mudah. Walaupun di sini sudah menggunakan @ dan ada angkanya, tapi ini termasuk password yang mudah. Jadi tingkat keamanannya masih rendah ya. Dan ini rumit. Passwordnya rumit. Seperti itu. Berarti dapat disimpulkan berdasarkan proses cracking password yang telah dilakukan dari daftar password yang tadi sudah ada dalam panduan, maka tingkat keamanan sebuah password sangat dipengaruhi oleh kompleksitas dan metode enkripsi yang digunakan. Maksudnya adalah password yang sederhana atau menggunakan format hash yang lemah cenderung lebih mudah untuk di-crack menggunakan tools password cracking. Nah, pada percobaan yang tadi terlihat bahwa password yang menggunakan kombinasi karakter sederhana lebih cepat ditemukan. Tadi seperti ABCD, terus kemudian 1-8 seperti itu ya. Hasil tanpa proteksi tambahan lebih rentan terhadap serangan brute force maupun dictionary attack. Terus yang berikutnya, semakin panjang dan kompleks kombinasi passwordnya maka semakin sulit untuk cracking dilakukan. Misalkan kita menggunakan huruf besar, huruf kecil, ada angkanya, terus kemudian ada simbolnya. Nah itu merupakan kombinasi password yang kompleks seperti itu. Terus kemudian penggunaan algoritma hash lama seperti MD5 itu memiliki tingkat keamanan yang lebih rendah dibandingkan dengan algoritma yang modern. Selain itu, proses ini menunjukkan pentingnya penggunaan password yang kuat, terus kemudian unik, serta penggunaan metode keamanan tambahan. Yang tadi sudah saya jelaskan, ada kombinasi huruf besar kecil, angka, simbol, terus kemudian panjang passwordnya minimal 8-12 karakter, terus kemudian penggunaan hashing modern dan salting ya. Terus kemudian mengaktifkan autentikasi tambahan seperti two-factor verification atau multi-factor authentication, itu sama ya. Nah itu akan membuat security atau keamanannya itu lebih baik. Jadi tidak bisa dibobol atau di-crack seperti itu. Ya, mungkin seperti itu hasil dan analisa dari praktik yang telah dilakukan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari saya mohon maaf. Bisa di komen-komen. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.